Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aini, guru kelas 4 SD Negeri 26 Lagan Tengah. SD Negeri 26 Lagan Tengah terletak di Desa Lagan Tengah, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Pada tahun pelajaran 2022-2023, sekolah kami telah melakukan kurikulum merdeka dengan opsi mandiri berubah. Salah satu pembelajaran yang dapat diterapkan dalam implementasi kurikulum merdeka adalah pembelajaran berbasis berdiferensiasi yang memberikan keleluasaan kepada peserta didik untuk meningkatkan kompetensi diri sesuai kebutuhan siswa, kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, pokok bahasan perkembangbiakan tumbuhan dengan submateri bagian bunga dan fungsinya, proses penyerbukan dan penyebaran biji, saya menggunakan pohon pemantik pengetahuan dan papan petik hasil belajar. Pohon pemantik pengetahuan adalah sebuah pohon yang telah dikeringkan yang saya desain sedemikian rupa sebagai media untuk meletakkan atau menggantungkan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang berhubungan dengan materi yang akan dibahas. Sedangkan papan petik hasil belajar adalah papan-papan yang akan digunakan siswa untuk memberikan refleksi yang nantinya akan saya gunakan untuk mengevaluasi diri dan memetakan kebutuhan siswa yang belum terpenuhi untuk dilakukan perbaikan, perubahan, dan tindak lanjut untuk pembelajaran selanjutnya. Dalam pelaksanaan pembelajaran ini, saya melakukan 3 tahapan, yaitu tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan evaluasi dan tindak lanjut. Nah, yang pertama, tahapan perencanaan. Pada tahap ini, saya melakukan pemetaan kebutuhan siswa berdasarkan 3 aspek, yaitu aspek kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Berdasarkan wawancara dan observasi sehari-hari yang saya lakukan di kelas 4 yang berjumlah 12 orang siswa, dikelompokkan ke dalam 3 orang siswa berprofil belajar visual, 3 orang siswa berprofil belajar auditori, dan 6 orang berprofil belajar kinestetik. Selain wawancara dan observasi, saya juga menggunakan data dapodik untuk mengetahui hobi siswa yang kemudian saya korelasikan dengan profil belajar siswa. Selanjutnya, saya merencanakan strategi pembelajaran berdiferensiasi seperti diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Nah, kemudian tahapan pelaksanaan. Di dalam tahap pelaksanaan ini saya menggunakan 3 tahapan kegiatan, yaitu kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, pada kegiatan pembuka saya melakukan hal-hal seperti memberi salam, berdoa, menyapa dan mengecek kehadiran siswa, mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang telah disepakati bersama, melakukan persepsi, dan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari siswa. Nah, kemudian kegiatan inti. Kegiatan inti diawali dengan literasi digital dengan menayangkan potongan video bertemakan perkembangbiakan tumbuhan. Video ini tidak ditayangkan secara utuh untuk memancing siswa bertanya karena rasa keingintahuan mereka tentang materi yang akan dibahas. Nah, kegiatan dilanjutkan dengan pengumpulan informasi. Pengumpulan informasi dilakukan dengan cara masing-masing kelompok secara bergantian mengambil daun pemantik berdasarkan warna yang telah disepakati. Selanjutnya, siswa mengumpulkan informasi berdasarkan daun-daun pemantik yang telah diperolehnya. Kelompok visual diberi kesempatan untuk mencari informasi dengan menggunakan papan visual yang telah disiapkan atau boleh menggunakan gawai serta laptop.
Begitu juga dengan LKPD sebagai hasil produk kelompok visual diberikan secara digital. Nah, untuk kelompok auditori mengumpulkan informasi dengan mendengarkan rekaman. Nah, sedangkan untuk kelompok kinestetik itu mengumpulkan informasi dari pojok baca yang ada di kelas, perpustakaan, dan dari lingkungan sekitar. Nah, siswa diberi kebebasan untuk mengumpulkan informasi, kemudian kembali ke kelompoknya masing-masing untuk berdiskusi guna menyiapkan hasil diskusi untuk dipresentasikan dan mengerjakan LKPD untuk diberi nilai. Nah, setelah waktu yang disepakati bersama selesai, maka kegiatan selanjutnya adalah presentasi hasil diskusi dan mengumpulkan LKPD. Sebelum kegiatan presentasi dilakukan, siswa diberikan ice breaking berupa edugame yang saya ciptakan sendiri. Edugame ini dibuat secara digital dan ditayangkan menggunakan proyektor. Tahap selanjutnya adalah mengkomunikasikan. Pada tahap ini, masing-masing kelompok akan melakukan presentasi sebagai salah satu hasil dan tagihan diferensiasi proses yang telah dilakukan. Nah, kelompok virtual akan menyajikan hasil diskusi dengan menggunakan laptop, kemudian kelompok auditori menyajikan hasil diskusi dengan dalam bentuk rekaman. Nah, kemudian kelompok kinestetik akan menyajikan hasil diskusinya dengan berceramah dengan penguasaan kelas. Nah, setelah kegiatan presentasi dilakukan, siswa diminta untuk mengumpulkan LKPD yang telah dikerjakan dalam kelompok masing-masing. Nah, tahap selanjutnya adalah penguatan dan kesimpulan. Nah, ini termasuk ke tahap ketiga, yaitu penutupan, penguatan dan kesimpulan. Pada tahap ini, saya akan mengintegrasikan materi-materi berupa kumpulan dari hasil kerja kelompok dan menambahkan materi-materi yang belum dipahami siswa secara utuh. Nah, jika tidak ada siswa yang bertanya tentang penguatan dan hasil simpulan, maka siswa akan mengerjakan refleksi, saran, atau kritik untuk ditempelkan pada papan ketik hasil belajar. Pada akhir kegiatan penutup, saya menugaskan siswa untuk berliterasi tentang pembelajaran yang akan datang. Kemudian kegiatan ditutup dengan memberi salam dan doa bersama. Kemudian yang ketiga, tahapan evaluasi dan tindak lanjut. Nah, sewaktu proses pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dilakukan, saya mengobservasi dan mencatat hal-hal apa saja yang menjadi kekurangan dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Catatan-catatan ini saya jadikan sebagai bahan evaluasi dari 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan. Selain itu, saya juga membaca tulisan-tulisan siswa yang ditempelkan pada papan ketik hasil belajar. Dari kedua hal ini, saya melakukan perbaikan untuk pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi ke depannya agar bisa lebih baik lagi. Nah, pendidikan bukan hanya pergi ke sekolah dan mendapatkan